Jumpa lagi di Opini Budiman. Sekarang di Senayan, di gedung parlemen, sedang ada tawar-menawar politik yang menjadi bahan untuk tawar-menawar atau transaksi politik adalah revisi Undang-Undang Pemilu. RUU itu disiapkan oleh DPR dan sudah masuk dalam program legislasi nasional. Yang menjadi bahan untuk tawar-menawar adalah soal pilkada. Pilkada akan dilaksanakan di tahun 2024, 2022, atau 2023. Kalau mengikuti undang-undang, pilkada serentak itu akan berlangsung di tahun 2024 bersamaan dengan pemilu presiden, bersamaan dengan pemilu legislatif, pemilu DPD, dan juga pilkada serentak di 271 pilkada. Itu yang akan terjadi di tahun 2024. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara serentak nasional dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Artinya November 2024 akan ada pemilu serentak presiden, DPR, DPD, dan bupati. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah pada tahun 2022 dan 2023 itu akan ada sejumlah gubernur, 7 gubernur pada tahun 2022 dan 17 gubernur di tahun 2023 yang berakhir masa jabatannya. Berakhir masa jabatannya artinya pemilu itu kemudian baru akan dilangsungkan di tahun 2024. Nah, itulah yang menjadi masalah. Di tahun 2022, termasuk Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan berakhir masa jabatannya di November tahun 2022. Begitu juga Gubernur Banten, Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, dan Aceh. Itu adalah pilkada tahun 2020 di mana gubernurnya masih habis masa jabatannya. Begitu juga di tahun 2023 akan ada 17 gubernur ya, yang habis masa jabatannya di tahun 2023. Di antaranya ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah gubernur. Ada Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan sejumlah provinsi lain. Sebaliknya, jika undang-undang itu kemudian akan diberlakukan, artinya pemilu serentak akan 2024, akan ada sejumlah gubernur yang dipilih pada tahun 2020, masa jabatannya itu tinggal 3,5 tahun atau 4 tahun. Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi itu akan termasuk masa jabatannya terpotong. Nah, gimana solusinya? Undang-undang mengatakan itu akan ditunjuk pejabat gubernur. Masalahnya, adakah orang-orang yang harus menjabat di 7 wilayah berdasarkan pemilu pilkada 2022 dan 17 wilayah di pemilu 2023. Ini adalah masalah. Masalahnya menjadi kian menarik dan menjadi transaksi politik adalah ini dikaitkan dengan kontestasi pemilu presiden di 2024. Di antara gubernur-gubernur yang ada, Gubernur Anies Baswedan, Gubernur Ridwan Kamil, Gubernur Ganjar Pranowo dikonstruksikan sebagai calon-calon potensial untuk menjadi kandidat presiden di tahun 2024. Gubernur-gubernur itu adalah kandidat-kandidat untuk menjadi capres. Disinilah transaksi, disinilah tawar-menawar politik akan terjadi. Dan istana dalam posisi menolak untuk melaksanakan revisi Undang-Undang Pemilu. Artinya, pemilu serentak akan digelar di tahun 2024.
Artinya pada tahun 2022 sejumlah gubernur seperti Anies Baswedan tentunya akan mengakhiri masa jabatannya dan ditunjuk orang lain untuk menjabat pejabat gubernur. Nah, disinilah sebetulnya suasana tawar-menawar politik, tarik-menarik politik. Istana mengatakan tidak ada revisi undang-undang pemilu. Sebaliknya partai-partai politik, termasuk partai-partai politik di koalisi pemerintahan Pak Jokowi terpecah. Ya, terpecah. Nasdem termasuk bersama dengan PKS, bersama dengan Demokrat, termasuk yang setuju undang-undang pemilu direvisi dan setuju apa yang disebut sebagai normalisasi pilkada. Artinya pilkada 2022 akan dilangsungkan, pilkada 2023 akan dilangsungkan. Terlalu banyak pelaksana tugas, terlalu banyak pejabat gubernur kalau gubernur-gubernur itu kemudian dikosongkan. Itu satu argumen. Argumen yang kedua adalah mengacu kepada pemilu di 2019. Banyak petugas, 894 petugas KPPS meninggal dunia dan anggarannya cukup besar. Itu yang membuat posisi Nasdem, posisi PKS dan Demokrat setuju revisi undang-undang pemilu dan setuju normalisasi pilkada. Sebaliknya, Golkar, P3, PAN, dan Gerindra menolak revisi undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu ini belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai, masa mau direvisi? Dan sebaliknya tidak perlu direvisi. Lebih-lebih dengan kondisi sosial politik lagi pandemi dan pemulihan ekonomi. Posisi berbeda diambil oleh PDIP dan PKB. PDIP dan PKB setuju dengan revisi undang-undang pemilu, tetapi menolak pilkada serentak diajukan ke 2022 dan 2023. Nah, karena ini adalah undang-undang RUU inisiatif DPR, tentunya partai politik di DPR harus berembuk terlebih dahulu. Bagaimana undang-undang pemilu ini mau direvisi, pilkada mau dinormalisasi, atau jadi seperti apa? Tawar-menawar inilah yang sedang terjadi. Tawar-menawar inilah sedang terjadi. Ketika revisi undang-undang pemilu kemudian dibuka, kemudian akan muncul diskusi soal ambang batas pencalonan presiden. Apakah 20%, apakah 25%? Inilah yang kemungkinan akan ditawar-menawarkan politik dengan normalisasi pilkada. Lalu kemudian ambang batas parlemen. Ya, kemudian sistem pemilu yang akan dipakai. Sehingga begitu banyak sebetulnya problem-problem yang ada dalam di balik gagasan untuk melakukan revisi undang-undang pemilu. Bahwa faktanya akan banyak kepala daerah yang kemudian kosong di 2022, padahal pada waktu itu adalah masa pandemi, ini akan menjadi sebuah masalah yang harus dipertimbangkan. Kalau ambang batas calon presiden tetap 20 dan 25%, polarisasi seperti yang pemilu 2019 akan terjadi. Dan sebaiknya memang ruang untuk ambang batas diturunkan sehingga publik bisa mendapatkan begitu banyak, ada 3 atau 4 calon presiden 2024. Nah, negosiasi politik itu segera terjadi. Hendaknya elit politik betul-betul mempertimbangkan sebuah pemilu yang berkualitas, tetap tidak menggoncang kohesivitas nasional karena bangsa ini butuh konsentrasi untuk menyelesaikan pandemi, menyelesaikan krisis ekonomi, tapi sistem pemilu tetap harus diperbaiki. Tapi apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.